Perkenalkan, saya Fatima Azahra dari Prodi Kesehatan Masyarakat semester 3. Saya akan menjelaskan tentang penyakit akibat kerja. Penjelasan pertama yaitu tentang definisi penyakit akibat kerja atau biasa disebut PAK. PAK ialah gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang ditimbulkan ataupun diperparah oleh aktivitas kerja ataupun kondisi lain yang berhubungan dengan pekerjaan. Beberapa contoh penyakit akibat PAK yaitu seperti silikosis. Silikosis yaitu penyakit yang disebabkan karena paparan debu silika. Yang kedua yaitu asbestosis karena paparan debu asbes. Yang ketiga, low back pain karena pengangkutan manual. Yang terakhir yaitu white finger syndrome, yaitu karena getaran mekanis pada alat kerja. Penjelasan yang kedua yaitu faktor penyebab PAK. Faktor penyebab PAK bisa bermacam-macam. Yang pertama yaitu faktor biologi. Faktor biologi itu seperti bakteri, virus, jamur, binatang, dan tanaman. Selanjutnya yaitu faktor kimia seperti bahan beracun atau berbahaya atau bahan radioaktif. Yang ketiga yaitu faktor fisik. Faktor fisik dapat berupa tekanan, suhu, kebisingan, dan cahaya. Yang selanjutnya yaitu biomekanik. Biomekanik itu berupa postur, gerakan berulang, pengangkutan manual. Yang ketiga, psikologi yang diakibatkan karena stres dan lain-lain. Penjelasan yang ketiga mengenai peraturan pemerintah yang mengatur kebijakan PAK. Peraturan pemerintah yang mengatur kebijakan PAK yaitu Perpres nomor 7 tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja. Yang kedua yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 1 tahun 1981 tentang kewajiban melapor penyakit kerja. Yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang cara pemberian program kembali kerja serta kegiatan promotif dan kegiatan preventif kecelakaan kerja. Yang selanjutnya, Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 333 tahun 1989 tentang diagnosis dan pelaporan penyakit akibat kerja. Yang terakhir yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 609 tahun 2012 tentang pedoman penyelesaian kasus kecelakaan kerja akibat PAK. Penjelasan yang selanjutnya yaitu tentang kewajiban perusahaan atau tempat kerja dalam program perlindungan pekerja terhadap PAK. Diatur berdasarkan pasal 8, 9, 11, dan 14 Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Perusahaan bertanggung jawab untuk 1. Memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padanya. Yang selanjutnya, memeriksa semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan oleh direktur.
Selanjutnya, menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang 1. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta apa yang dapat timbul dalam tempat kerjanya. Kedua, semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam semua tempat kerjanya. Yang ketiga, alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan. Yang keempat, cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang selanjutnya yaitu bertanggung jawab dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja pula dalam pemberian pertolongan pertama dalam kecelakaan. Yang selanjutnya, melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Yang selanjutnya, secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya semua syarat dan keselamatan kerja yang diwajibkan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Selamat malam. Bye.